Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini Pak Zainuddin pengen mengecek ya terkait dengan persiapan kalian dalam menerima pembelajaran. Oke, sebelumnya tolong bisa dirapikan minumannya, dimasukkan dulu ya, biar nanti tidak ada yang tumpah ketika kita mulai pembelajaran ya. Anak-anakku semuanya, saya lihat ini semuanya masuk ya. Masuk, semuanya hadir, alhamdulillah ya. Oke, mulai dari Ahmad Alan sampai Syekha ya, semuanya hadir, tidak ada yang izin. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelas yang ganteng ya. Sebelum kita mulai pelajaran dari sini, maka baiknya kita berdoa saat mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Tolong bisa dicermati, bisa dilihat dengan baik. Ini ada sebuah gambar ya. Kira-kira ini lagi apa itu? Kemudian ada ayat ya. Di sini saya tampilkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada perintah, anjuran dalam pembahasan terkait membaca Al-Quran. Apa itu? Warattilil Qur'ana tartilan. Seperti yang kemarin Bapak sampaikan, kita akan mempelajari yang namanya materi Al-Quran dan Sunnah. Apa itu? Sebagai pedoman hidup ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu merupakan pedoman hidup bagi manusia. Kita akan membahas bab 1. Perhatikan, bab 1 ini menerangkan tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu perlu yang namanya mengetahui tujuan pembelajaran. Jadi setiap sesuatu yang kita kerjakan harus tahu tujuannya. Benar atau salah? Benar. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Yang pertama, terkait dengan tujuan pembelajaran, saya harapkan kalian bisa membaca Quran surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Kalau belum paham, nanti bisa didiskusikan dengan kelompoknya ya. Oke, nanti kita berarti harus membuat kelompok ya. Ini Pak Zainuddin ada pantun pemantik. Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna, Al-Quran hadis sebagai pedoman. Pak Zainuddin pengen salah satu dari kalian membacakan pantun ya. Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna, Al-Quran hadis sebagai pedoman. Setelah pantun itu kalian cermati, kalian baca, nanti saya harapkan kalian membuat pesan. Ini ada pertanyaan dari saya sebagai pertanyaan pemantik. Apa sih yang membuat Al-Quran begitu penting dalam membentuk perilaku dan moralitas kita? Kemudian apa yang kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah tentang etika dan moralitas dalam hubungan dengan orang lain? Yang ketiga, bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, dermawaan, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam Al-Quran itu komplit sekali ya. Contoh kecil, ketika kita mau tidur, itu Al-Quran juga mengatur bagaimana tata caranya tidur ya. Mulai dari awal sampai bangun
bangun tidur. Nah, ini ada materi ya terkait dengan mari bertafakur. Bacalah uraian di bawah ini untuk dijadikan renungan. Tolong saya beri waktu 5 menit. Terima kasih anak-anak ya. Waktunya untuk bertafakur, membaca uraian terkait dengan mari bertafakur sudah selesai. Saya harapkan nanti setelah membaca uraian tadi tentu muncul pertanyaan dalam benak kalian ya. Terkait dengan pertanyaan itu, tolong nanti bisa ditulis 3 pertanyaan ya. Kemudian serahkan pertanyaan tersebut kepada teman kamu di samping. Ini ada kertas, saya bagikan kertas untuk kalian ya, untuk membuat pertanyaan 3 saja. Kemudian nanti diserahkan kepada teman kalian. 3 pertanyaan nanti kalian buat seperti ini ya, yaitu pertanyaan kemudian jawaban. Kalian membuat 3 pertanyaan, kemudian serahkan pertanyaan tersebut pada teman di samping kalian untuk dijawab. Jadi itu ada kertas yang saya bagi, kamu membuat pertanyaan. Kalau sudah ya, yang tidak saya beri kertas berarti siap-siap untuk menerima ya pertanyaan dari teman kamu ya. Oke, kita lanjutkan terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Itu yang perlu kita titik fokuskan ada 5 ya. Yang pertama, definisi Al-Qur'an. Definisi Al-Qur'an. Oke ya. Itu yang menjadi titik fokus kita dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Yang kedua ada definisi hadis. Kemudian yang ketiga ada fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Yang keempat, kandungan Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl. Yang terakhir itu adalah alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Pada pertemuan kali ini kita fokuskan terlebih dahulu pada alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Bacaan alif lam itu ada 2 ya. Pembagiannya yang pertama adalah alif lam samsiyah. Pengertiannya yaitu adalah alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf samsiyah yang ada berapa? 14. Kemudian terkait ini alif lam qamariyah juga memiliki pengertian alif yang berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah yang mana jumlahnya juga ada 14 ya. Jadi sama-sama 14-nya mulai dari ta ya, di sini sudah ada sa, dal, zal, ro, itu hurufnya samsiyah. Untuk warna ungu muda ini bacaan alif lam samsiyah ya. Ini alif lam samsiyah ya. Kemudian kalau yang biru itu adalah alif lam qamariyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum
kuntum tu'minuna billah in kuntum tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian untuk tugasnya kita membuat kelompok ya, sesuai perintah tadi yang sudah saya sampaikan. Satu kelompok terdiri dari 5 atau 6. Oke, terima kasih. Kita buat kelompoknya. Anak-anak semuanya, kita sudah membentuk kelompok ya. Tadi kalian sudah berdiskusi dengan teman-temannya dengan baik ya. Ada yang terlalu ngotot terhadap jawabannya masing-masing, ada yang berpendapat lain. Itu hal yang wajar. Nah, terkait dengan materi ini ya, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, yang mau, oh iya, Mas Ketua silakan. Yuk, Mas Ketua mau bertanya terkait dengan hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam. Apa perbedaan al-qamariyah dan as-syamsiyah? Oke, perbedaannya mungkin ada yang mau menjawab ya. Apa sih perbedaan al-qamariyah dengan as-syamsiyah? Kemudian pertanyaan yang kedua siapa? Pertanyaan satu saya pending dulu, dijawab nanti. Yang kedua, oke silakan Pak. Apa hukum belajar ilmu tajwid? Hukumnya apa? Oke, mungkin dari kalian, teman-teman kalian ada yang bisa menjawab soal yang diajukan oleh ketua kelas kalian ya, terkait dengan perbedaan lam ta'rif. Yang temanmu satu lagi terkait hukum belajar ilmu tajwid. Oke, terima kasih. Silakan, ada yang mau menjawab dari sini? Iya, silakan Pak. Syamsiyah dibaca dengan cara berdengung atau pelan. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Ya. Oke, jawabannya bagus sekali terkait dengan perbedaannya. Kemudian soal dari teman kamu yang kedua yaitu hukumnya. Hukum belajar ilmu tajwid. Siapa yang mau menjawab? Dari kelompok sini mungkin Pak Zunidin mau menambahi. Jawabannya adalah sebagaimana di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartilan. Ini sebuah perintah membaca Al-Quran menggunakan tajwid atau membaca dengan tartil, itu adalah hukumnya dianjurkan ya, adalah wajib. Terima kasih untuk anak-anak semuanya terkait dengan materi ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik apa yang Bapak sampaikan nanti. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, minggu depan insya Allah kita akan belajar terkait dengan Asmaul Husna. Tolong nanti ya, materi yang sudah saya berikan, kemudian tugas-tugas yang saya berikan dikerjakan di rumah. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Kita pulang, sebelumnya berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya dalam menyampaikan materi, mohon kiranya bisa dimaafkan.
Selamat berjumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.